Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang plan bioteknologi Arctic Apple. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 7 sendiri. Ada Cynthia Cahyaningrum, Imanda Makfiroh, Nabila Agun Pitasari, Olivia Benita, dan Regina Arisanti. Untuk aturan yang akan kami bahas, yang pertama adalah bioteknologi tanaman pada pangan, dan yang kedua adalah apel Arktik, yang ketiga adalah metode modifikasi apel Arktik, dan yang keempat adalah kekurangan serta kelebihan dari apel Arktik itu sendiri. Mengapa perlu dilakukan aplikasi bioteknologi ke tanaman? Yang pertama adalah bioteknologi tanaman merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk merekayasa sifat genetik tanaman dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kualitas, daya tahan, dan juga keamanannya. Secara konvensional, hal ini dapat dilakukan melalui pemuliaan tanaman yang biasanya melibatkan persilangan-persilangan dan seleksi, dengan maksud menggabungkan sifat baik yang dimiliki oleh beberapa varietas sehingga diperoleh varietas baru dengan sifat yang lebih unggul daripada varietas yang sebelumnya. Mengapa apel perlu dimodifikasi? Jadi, apel merupakan salah satu buah yang mudah berubah menjadi warna kecoklatan karena terjadinya proses oksidasi. Karena berubahnya menjadi coklat sehingga menurunkan daya jual dan juga buah apel yang berwarna coklat mudah busuk sehingga daya simpannya sedikit. Buah apel cepat berubah warna menjadi coklat setelah diiris atau digigit. Warna coklat ini akan menurunkan selera sehingga dapat meningkatkan pembuangan limbah apel meningkat. Jadi limbah sampahnya akan menggunung. Selanjutnya mekanisme apel menjadi coklat. Jadi ketika apel rusak karena teriris atau tergigit akan mengakibatkan senyawa fenolik apel bersentuhan dengan enzim polifenol oksidasa atau PPO yang menghasilkan quinone yang merupakan senyawa polimer berpigmen bersama dengan asam amino dan juga protein yang dapat merubah warna apel menjadi coklat. Dalam sel buah utuh, fenol dan PPO dipisahkan dalam kompartemen yang berbeda, maka untuk menghentikan atau meminimalkan percoklatan pada buah apel harus mengurangi aktivitas PPO yang ada di dalamnya. Setelah diketahui bahwa penyebab pencoklatan pada apel adalah enzim PPO, maka salah satu metode yang dapat dilakukan adalah co-suppression. Metode ini akan mereduksi atau menurunkan aktivitas dari enzim tersebut untuk menekan atau menurunkan ekspresi dari mRNA dari gen target. Apel non-browning dimodifikasi dengan metode penggangguan atau interferensi RNA. Hal ini akan dilakukan inhibisi dalam proses ekspresi gen tersebut. Co-suppression adalah teknik yang dapat dilakukan untuk menekan mRNA spesifik dari salah satu atau lebih gen target, tergantung dari sequence DNA. Satu syarat elemen yang diperlukan dari teknik ini adalah informasi DNA sequence dari gen target. Elemen lainnya adalah salinan kedua, atau sebagian atau seluruhnya dari gen target yang ditransformasi ke sel dan diekspresi pada level yang tinggi. Ekspresi level tinggi dari transgen akan memicu proses interferensi RNA yang akan memotong mRNA dari kedua gen target dan transgennya menjadi bagian kecil untuk membunuh mRNA yang akan menyebabkan co-suppression mRNA tersebut sehingga produksi enzim PPO akan menurun. Awalnya dari literatur dan penelitian didapatkan 10 gen yang mengkode enzim PPO di dalam genom apel. Kemudian berdasarkan kesamaan sequence DNA, 10 gen tersebut dijadikan 4 perwakilan grup, yaitu PPO2, GPO3, APO5, dan PSR7 atau PGAS yang menandakan nama-nama dari perwakilan gen pada tiap grup. Semenjak sekuensnya memiliki identitas tinggi pada grup, namun memiliki identitas rendah antar grup, kemudian diputuskan penargetan perwakilan 4 grup gen untuk menghambat ke 10 gen PPO tersebut. Dihasilkan fragmen DNA sekitar 450 base pair dari tiap 4 grup gen dan dikombinasi menjadi transgen single hybrid PGAS. Transgen hybrid PGAS disusun menjadi vektor yang memiliki elemen genetik lainnya untuk transformasi tanaman.
Vektor yang disusun disebut dengan gen 03. Gen 03 yang akan memungkinkan PGAS untuk integrasi ke genom apel dan diekspresi pada level yang tinggi di dalam sel apel. Kemudian dilakukan transformasi sel apel pada bakteri Agrobacterium tumefaciens yang membawa vektor gen 03. Lalu dilakukan screening dan diseleksi untuk tanaman transgenik dengan transgen yang diharapkan adalah PGAS. Sehingga dihasilkan apel arktik yang mampu memproduksi kurang dari 10% enzim PPO dibandingkan apel biasanya. Berikutnya ada kelebihan dari apel arktik, yaitu yang pertama, rasa dari apel dapat dipertahankan karena tidak terjadi oksidasi. Yang kedua, dapat mempertahankan kandungan vitamin C dari apel yang dapat hilang jika terjadi oksidasi. Yang ketiga, mengurangi limbah buah apel yang disebabkan oleh penurunan kualitas akibat terjadinya oksidasi yang membuat tampilan apel menjadi kecoklatan. Yang keempat, meningkatkan masa simpan apel. Yang kelima, tidak berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan minat konsumen terhadap apel. Berikutnya ada kekurangan dari apel arktik, yaitu yang pertama, pembuatan apel arktik sulit karena perlu ketelitian yang tinggi. Yang kedua, tingkat keberhasilan insert gen ini rendah. Dan yang terakhir, sulit diterima oleh masyarakat anti-transgenik atau masyarakat yang menolak hasil pertanian atau pangan yang telah dilakukan rekayasa genetika. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan presentasi mengenai apel arktik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.